Ya, pemirsa, BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa untuk membantu perekonomian desa, membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi sumber daya alam serta meluaskan perekonomian mereka. Nah, di Kaimana sendiri, tepatnya pada tanggal 30 April 2022, telah dibentuk BUMDes Tanasina di Kampung Kambala, Distrik Buruai. Untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan serta perkembangan BUMDes tersebut, di studio kami telah hadir beberapa narasumber yang terlibat dalam pembentukan BUMDes Tanasina di Kampung Kambala tersebut. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, sebelumnya kami atas nama redaksi Kabar Triton mengucapkan selamat atas terbentuknya BUMDes Tanasina di Kampung Kambala, ya. Narasumber kita pada malam hari ini yaitu Bapak Boy Kalvari dari Sinara. Ya, saya sendiri malam. Ya, kemudian ada Hilen Aninam dari P3MD, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kemudian ada Ridwan dari Yayasan Konservasi Indonesia dan juga ada Delima dari Tekad Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu. Jadi narasumber yang memang terlibat dalam proses pembentukan BUMDes Tanasina di Kampung Kambala. Iya, ini saya panggilnya Mbak, Bung ya. Oke. Ya, ini kita lagi-lagi kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Siapa tahu habis ini selain daripada BUMDes Tanasina di Kampung Kambala, nanti kampung-kampung yang lain ikut juga ya. Tapi ini menjadi tanda tanya besar. Pasti masyarakat juga harus perlu untuk mengetahui mengenai pembentukan BUMDes itu sendiri. Nah, sekarang Pak, siapa saja tim yang terlibat dalam pembentukan BUMDes Tanasina di Kampung Kambala ini? Dari Pak Hilen dulu, Bung Hilen dari P3MD. Silakan Bung Hilen. Ya, kami dari P3MD yang terlibat dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa Tanasina. Itu saya sendiri dan juga ada Stefanus Busira dan juga Onan Basna sebagai pendamping distrik. Nah, jadi kami yang di P3MD atau kantor perwakilan dari P3MD di wilayah Buruai, ya itu kita 3 orang yang terlibat. Dalam hal ini yang pendamping distrik itu yang tadi saya sebut Bapak Onan Basna. Terus untuk wilayah distrik Buruai dibagi menjadi dua orang-orang yang mewakili. Jadi saya sendiri ada pegang 6 kampung, Kambala termasuk salah satunya, dan juga Stefanus Busira. Oke. Kemudian kalau untuk keterlibatan Tekad dan juga Sinara beserta YKI sendiri seperti apa? Mungkin kita bisa dari Mbak Delima dulu ya, dari Tekad. Bagaimana Mbak? Kalau terkait dengan keterlibatan kami, sebenarnya karena memang Tekad ini kan kami programnya tujuannya terkait pengembangan ekonomi kampung. Mungkin banyak beberapa masyarakat yang mungkin masih belum tahu terkait program ini. Jadi memang ketika ada pembentukan dan kami diajak untuk bersinkronisasi bersama dengan tim mitra pembangunan kampung yang lain seperti CI, P3MD, kemudian dari komunitas Sinara. Ini menurut saya satu hal yang sangat menarik dan juga menyenangkan gitu, karena kami sama-sama turun ke kampung membentuk BUMDes. Nah, kenapa ada keterlibatan dengan program kami? BUMDes ini kan dia otomatis tujuannya untuk membangun ekonomi kampung juga. Jadi makanya program ini berkaitan dengan program kami ini, salah satunya itu terkait pengembangan ekonomi kampung ke depannya. Oke. Kalau dari Sinara sendiri, Bung Boy, bagaimana keterlibatan Sinara dalam pembentukan BUMDes Tanasina ini? Oke, baik. Selamat malam semua. Sebenarnya kita dari komunitas Sinara
hanya hadir untuk memfasilitasi proses pembentukannya saja. Tetapi ini adalah langkah awal untuk melakukan hal-hal yang kolaboratif dengan beberapa lembaga yang kebetulan mereka juga punya domain di situ. Seperti P3GMD kan pendampingan untuk itu pendampingan untuk program-program pembangunan dan pemberdayaan. Terus kalau tekad adalah yang punya spesifikasi untuk bagaimana cara menumbuh kembangkan ekonomi kampung. Nah, kebetulan teman-teman ada di sini. Nah, kita kebetulan kemarin itu difasilitasi oleh teman-teman dari Yayasan Konservasi Indonesia untuk coba melakukan sebuah piloting di salah satu desa, yaitu yang terpilih Kembala, Desa Kembala di distrik Buruai. Idealnya dalam proses itu seharusnya teman-teman dari P3GMD saja, kita tidak harus mengajak teman-teman dari tekad. Idealnya karena ketika tekad hadir itu setelah pembentukan BUMKM atau BUMDes sudah selesai terbentuk, baru ada unit usahanya. Nah, di situ yang akan diintervensi oleh teman-teman dari tekad karena untuk bagaimana penguatan kapasitas buat masyarakat dalam unit pengelola itu, unit usaha itu. Karena teman-teman lebih spesifik ke situ. Tetapi pemikiran kita sebaiknya dilibatkan dari awal biar teman-teman juga memahami bahwa sebenarnya kajian potensinya seperti apa sih. Nah, kajian potensi alam, potensi sumber daya manusia, karena harus menggerakkan ini kan otomatis membutuhkan kapasitas yang mumpuni. Nah, dari situ teman-teman dari tekad ikut terlibat dari awal. Sehingga dari situ mengetahui bahwa ternyata di sana ada beberapa unit usaha yang nantinya ke depan akan dipoles oleh teman-teman lewat capacity building gitu. Nah, itu ya kolaborasinya kita coba lakukan untuk starting awal pertama. Hitung juga Kambala ini merupakan salah satu desa yang menjadi piloting dalam kolaborasi. Kita dari Sinara sebagai lembaga lokal atau sebagai komunitas lokal dari Kaimana, terus teman-teman tekad ini kan tekad P3GMD adalah seperti sekelas setingkat satker dari kementerian gitu. Nah, kehadiran mereka di sini otomatis akan sangat membantu kita semua di sini di Kaimana. Kebetulan di sini juga ada yayasan atau organisasi non pemerintahan lain termasuk Yayasan Konservasi Indonesia yang bersedia untuk mendukung lewat pendanaan dalam proses itu. Makanya kita dilibatkan sebagai lembaga lokal yang memfasilitasi proses pembentukannya saja, gitu kira-kira. Oke, baik. Ya. Tadi saya tangkap Bung Boy bilang YKI terlibat dalam proses pendanaan. Ya. Dari pihak YKI sendiri itu seperti bagaimana, Bung Ridwan? Ya, sebelumnya saya mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian dan selamat malam. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kami sudah bisa hadir dalam pertemuan malam hari ini. Keterlibatan kami ataupun dari proses yang terjadi yang dilakukan di Kampung Kambala ini, memang kami dari Yayasan Konservasi Indonesia saat ini fokus dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi di Kabupaten Kaimana. Untuk distrik Buruai sendiri, atau biasa kita kenal Taman Wisata Perairan Area 1 Buruai, itu di dalamnya terdapat 3 kampung. Salah satu kampung yang masuk ke dalam kawasan konservasi adalah Kampung Kambala sendiri. Kemudian kita juga saat ini lagi fokus dalam mendukung upaya pemerintah dalam pengelolaan mangrove secara berkelanjutan. Jadi memang pembentukan BUMDes ini diharapkan dapat bisa bersinergi. Kemudian dengan adanya wadah ini masyarakat bisa memanfaatkan potensi berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh kampung untuk kemudian dapat dikelola secara berkelanjutan tanpa merusak potensi tersebut. Saya kira itu sih keterlibatan kami dari Yayasan Konservasi Indonesia. Oke, baik. Ya pemirsa, saya ingatkan kembali bahwa kolom komentar di live streaming kami telah terbuka. Apabila Anda ingin berkomentar, kritik, saran, masukan, atau pertanyaan, Anda bisa langsung melakukannya di kolom live streaming kami. Atau Anda ingin menelpon secara langsung, nomor telepon tertera di layar monitor Anda. Ya, untuk Bung Hilen ini,
Bisa dijelaskan pada pemirsa yang sedang menonton kita sekarang, tahapan pembentukan BUMDes itu sendiri seperti apa? Ya, baik. Tahapan-tahapan daripada pembentukan suatu lembaga masyarakat yang namanya Badan Usaha Milik Desa, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu tentang desa, dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa. Nah, dan juga ada Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 tentang pembentukan dan pelaksanaan dan pendirian dan juga penyertaan modal daripada badan usaha milik kampung atau desa. Nah, berdasarkan dasar-dasar daripada undang-undang tersebut, kita mendirikan, kami dari P3MD mendirikan BUMDes Tanasina itu berdasarkan regulasi yang tadi, di mana tahap-tahap ini tuh ada beberapa tahap atau proses yang nanti yang sudah kita lakukan di Kampung Kambala sampai terbentuknya BUMDes Tanasina tersebut. Di mana tahap pertama itu tahap sosialisasi sampai tahap sosialisasi sampai pada peraturan tentang desa, peraturan desa tentang pendirian BUMDes, dan juga ada beberapa keluaran-keluaran seperti SK dan juga ADRT daripada badan usaha milik desa tersebut. Nah, di situ juga berdasarkan waktu, sehingga kita berproses, ya memang waktu kita membentuk suatu badan usaha itu biasanya lebih dari 3 hari waktu kita membentuk badan usaha milik desa Kampung Kambala yang namanya Tanasina itu. 3 hari? 3 hari. Nah, jadi salah satu dasar daripada pembentukan badan usaha milik desa itu berdasarkan tadi. Mungkin dari Mbak Delima, pada saat pembentukan itu Mbak Delima kan dilibatkan dari awal ya. Nah, itu bisa dijelaskan atau mungkin bisa nambahin dari Bung Helen? Baik, mungkin di sini saya tambahkan sedikit kalau terkait dengan tahapan pelaksanaan BUMDes. Yang pasti ini ketika BUMDes ini terbentuk, ada usulan dari masyarakat ataupun kepala kampung bahwa mereka membutuhkan adanya BUMDes, karena BUMDes tidak akan terbentuk dengan begitu saja. Maksudnya ayo kita sama-sama butuh BUMDes, tidak seperti itu. Tapi dilihat daripada potensi kampung itu sendiri, masyarakatnya pun ada minat atau ingin untuk membentuk BUMDes, dan itu memang hasil daripada musyawarah pembentukan BUMDes itu bisa terbentuk. Yang pasti kalau terkait dengan tahapan seperti tadi yang Pak Ilan sudah sampaikan, diawali dengan sosialisasi, karena segala keputusan yang memang nanti akan terjadi untuk BUMDes ini semuanya hasil daripada musyawarah yang nanti akan dilakukan selama beberapa hari ke depan gitu. Dan mungkin seperti kayak setelah sosialisasi akan ada pemilihan pengurusnya, seperti itu, pengurus BUMDes, dan nanti ada pemilihan tim-tim yang memang nanti akan mengelola terkait dokumen-dokumen yang nanti dibutuhkan untuk administrasi sampai dengan tahapan pendaftarannya, seperti itu. Intinya nggak ribet ya? Ribet nggak? Sebenarnya kalau dibilang ribet mungkin 50-50% karena karena ada banyak tahapan proses-prosesnya gitu sampai di sini. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Kaimana Malam. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Apa Kabar Kaimana Malam edisi Kamis 21 April 2022. Kita masih membahas mengenai BUMDes Tanasina di Kampung Kambala, Distrik Buruwai. Dan tidak lupa juga saya mengingatkan bahwa Anda bisa berkomentar, kritik, saran, masukan ataupun pertanyaan di kolom live streaming kami. Dan apabila Anda ingin menelpon kami secara langsung, nomor telepon tertera di layar monitor Anda. Ya, selanjutnya ini sepertinya pertanyaan untuk YKI ya.
karena berhubungan dengan daerah Kambala itu. Kenapa Kambala yang menjadi pilihan dibentuknya BUMDes, Bung Ridwan? Kan kita tahu banyak kampung-kampung yang ada di Kaimana ini ya. Apa terus juga fokusnya di YKI ini kan bukan hanya di cuman Kambala saja kan? Nah, kenapa Kambala yang terpilih sebagai pembentukan BUMDes ini? Ya, ada dua hal sebenarnya yang menuntut kita kenapa harus Kambala. Yang pertama ada terkait dengan ketersediaan SDM yang dimiliki oleh Kampung Kambala. Yang berikut adalah terkait dengan aset yang atau kepemilikan yang ada di Kampung Kambala. Jadi terkait dengan SDM sendiri, sejauh ini memang dari Yayasan Konservasi Indonesia bersama Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Kaimana, kita melakukan pendampingan kepada kelompok UMKM yang juga terlibat dalam proses pembentukan BUMDes. Kelompok itu adalah kelompok Neroara. Saat ini memang kelompok itu terdiri dari ibu-ibu yang sampai dengan saat ini masih aktif dalam memproduksi salah satu produk olahan yaitu abon. Kemudian potensi SDM lainnya adalah kepala kampung sendiri beserta beberapa pemuda di Kampung Kambala itu. Kalau kami lihat mereka punya jiwa entrepreneurship. Jadi memang itu merupakan salah satu syarat apabila memang BUMDes ini mau berhasil gitu. Jadi memang orang-orang yang boleh dikata duduk dalam kepengurusan itu kalau bisa punya jiwa bisnis. Oke, jadi harus ada jiwa bisnis ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan aset. Jadi memang dari jauh-jauh hari ataupun sebelum BUMDes ini diinisiasi oleh pemerintah kampung, memang kepala kampung sendiri seperti tadi yang saya sampaikan sudah punya jiwa entrepreneurship. Beliau sudah menyiapkan beberapa aset yang kedepannya akan diserahkan kepada BUMDes yang telah dibentuk untuk dikelola. Salah satu contoh seperti kapal itu dari sektor perikanan, memang ada kapal-kapal penampung yang sudah disiapkan oleh pemerintah kampung. Kemudian ada pelelangan ikan. Dari sisi dari sisi perkebunan dan pertanian ada beberapa kelompok-kelompok tani ataupun kelompok kebun yang sudah dibentuk di kampung, sehingga inilah menjadi alasan yang paling mendasar karena memang ada ketersediaan SDM, kemudian ada potensi dari aset itu sendiri. Jadi itulah kenapa menjadi alasan kami memilih Kambala. Saya kira itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari P3MD atau dari Sinara atau Mbak Delima? Dari Bung Boy dulu ini. Ya. Apa namanya? Kalau untuk dari kami Sinara itu sebenarnya kami sebagai komunitas lokal yang hanya membantu prosesnya saja. Pembentukan itu kenapa harus pembentukan, terus kenapa harus Kambala yang dipilih, sebenarnya itu bukan domain kami sebagai lembaga lokal atau komunitas lokal, tetapi teman-teman mungkin sudah melakukan proses panjang dalam arti identifikasi masalah, terus sudah analisa kebutuhan di sana, sehingga maka terpilihlah Kambala sebagai salah satu desa pertama yang akan menjadi piloting kerja kolaboratif beberapa lembaga, termasuk kami juga sebagai komunitas lokal, Yayasan Konservasi Indonesia sebagai penyandang dananya, terus dua satker dari pemerintah dalam arti P3MD sama tekad dalam proses itu, sehingga kita coba melakukan hal-hal kolaboratif pertama menjadi piloting, kira-kira melakukan sebuah hal itu kalau kerja sama akan seperti apa. Kalau kerja sendiri kan pasti kita akan masuk dengan versi kita saja, tetapi keterlibatan sebuah pihak yang punya dominasi kita akan jauh lebih baik, kira-kira begitu. Jadi kalau untuk kami sih
hal apa yang mengharuskan desa memiliki badan usaha gitu. Nah itu otomatis ada regulasi yang mengatur itu. Dari itu regulasi itu datang dari level nasional sampai ke tingkat daerah, jadi diterjemahkan kembali ke Perda atau Pergub untuk apalah produk hukum dan lokalannya, yaitu pertama. Yang kedua, kehadiran kita juga coba memfasilitasi teman-teman untuk menyampaikan prinsip-prinsip dalam pembentukan sebuah badan usaha milik kampung atau milik desa itu seperti apa sih prinsipnya, yang berikut tahapan prosesnya, berangkat dari mana, berakhir di mana, terus tahapan pendampingan pasca pembentukan itu harus seperti apa. Itulah kehadiran kami di situ memfasilitasi proses itu. Sehingga tadi dari pembahasan awal kan saya menyampaikan bahwa idealnya proses ini adalah menjadi domain utamanya teman-teman dari P3MD. Tetapi kita coba menggandeng juga teman-teman dari tekad yang karena kebedapan mereka akan mendampingi unit-unit usaha yang sudah terbentuk di bawah kontrolnya BUMKM itu. Oke, Bung Helen, bentuk dukungan atau respon dari masyarakat itu sendiri seperti apa? Baik dari masyarakat ataupun kepala kampungnya sendiri nih, pas tahu wah kita ini mau bentuk BUMDes nih di Kampung Kambala, itu seperti apa Bung Helen? Ya, baik. Apresiasi daripada kepala desa Kambala itu sangat luar biasa, terutama pada saat proses-proses pembentukan BUMDes di Kambala itu mulai dari tahapan-tahapan yang tadi, dari awal sosialisasi, di mana informasi diberikan. Sosialisasi itu salah satu tahapan di mana informasi yang kami berikan dari P3MD, dari teman-teman yang lain juga, untuk bagaimana BUMKAM ini atau BUMDes ini dia berdiri di salah satu desa yang namanya Kambala. Nah, di situ diberikan sosialisasi dulu, sosialisasi dan juga penjaringan informasi. Nah, penjaringan informasi ini untuk mendapatkan bagaimana SDM daripada kampung tersebut, di mana anggota-anggota atau badan pengurus yang nanti dipilih, dan juga sumber daya alam, artinya potensi-potensi dari masyarakat kampung sendiri. Nah, itu dilakukan secara sosialisasi, dan juga ada beberapa proses tahapan-tahapan yang lain, di mana di situ kepala desa Kambala itu memberikan dukungan juga sangat bagus, berupa pertama dari berupa finansial, dan juga berupa jasa, dalam hal ini menyiapkan tempat apa untuk kita melakukan kegiatan selama proses berlangsung di Kampung Kambala. Nah, jadi kalau kami ya seperti itu untuk kepala desa. Oke. Kalau untuk Mbak Delima sendiri selaku perwakilan dari tekad, keterlibatan warga dalam pembentukan BUMDes itu sendiri seperti apa? Kalau saya melihat kemarin yang di Kambala, masyarakat kampungnya ini sangat antusias. Jadi ada satu hal yang saya ikuti waktu di sana itu, pada saat kita melakukan ada forum diskusi, kita kan pengenalan terkait BUMDes seperti apa. Ini masyarakat di sana, jadi yang saya lihat sini tidak hanya mereka tuh semuanya aktif begitu, aktif memberikan pendapat gitu, aktif bertanya begitu. Jadi di sini saya merasa bahwa berarti masyarakat ini benar-benar sangat ingin membentuk BUMDes gitu, sangat semangat gitu untuk membentuk BUMDes. Dan di situ pun masyarakat tidak hanya masyarakat ini bervariasi, jadi ada dari ibu-ibu, ada dari lansia, bahkan yang saya sangat-sangat melihat sangat-sangat senang itu karena ada cukup aktif kaum pemuda di sana. Jadi mereka benar-benar sangat antusias dengan adanya BUMDes seperti ini. Jadi tidak hanya itu, kemudian dari kaum perempuan, tokoh adat, tokoh agama pun jadi aktif semuanya bertanya. ikut ya? Ya, semuanya terlibat di dalam forum tersebut. Jadi benar-benar sangat senang gitu. Jadi berarti masyarakat ini benar-benar melihat mereka punya potensi dan mereka ingin punya BUMDes seperti itu.
Baik, ya pemirsa, kami memiliki video liputan mengenai pembentukan BUMDes Tanasina berikut ini. Terkait dengan pembentukan BUMDes ini, mulai dari awal tahapan yang sudah kita lewati bersama, mulai dari sosialisasi sampai dasar hukum BUMDes dibentuk, ya, terkait dengan peraturan pemerintah nomor 43 ya tahun 2012, ya, terkait juga dengan hasil BUMDes dilakukan untuk pengembangan usaha di kampung ini. Juga ada prinsip-prinsip dalam BUMDes yang harus dibuat menjadi satu bagian perencanaan desa, ya, terkait dengan PJMDes dan juga RKPD dalam desa. Rencana tindak lanjut kami dari P3MD bahwa setelah penetapan dan pengesahan ADRT badan usaha milik desa yang bernama Tanasina, BUMDes ini akan dilegalitaskan oleh kementerian, dan saya sendiri yang nanti akan membawa kembali ke Kabupaten Kaimana, ke kantor, untuk ditindaklanjuti sampai ke tingkat kementerian. Nah, kedepannya kami akan terus mengawali BUMDes Tanasina dalam hal peningkatan kapasitas mandiri yang akan diprogramkan ke depan. Kami berharap proses ini bisa menjadi sebuah testimoni bagi kampung-kampung yang berada di khususnya Kabupaten Kaimana untuk melakukan proses pembentukan musyawarah ini. Rencana kami ke depan, khusus dari program tekad, setelah BUMDes ini terbentuk, kami akan selalu bermitra, di mana karena Kampung Kambala adalah salah satu kampung menjadi binaan program tekad, sehingga ke depannya sesuai juknis kita akan selalu mendampingi BUMDes yang telah ada itu, sehingga ke depan BUMDes ini menjadi salah satu BUMDes di Kabupaten Kaimana, khususnya di distrik Buruwai, Kampung Kambala, yang menjadi BUMDes yang berhasil. Tujuan kami ke sini adalah membantu pemerintahan kampung memfasilitasi pembentukan BUMKAM atau BUMDes sebagai salah satu tujuan pengembangan ekonomi kampung berbasiskan pada potensi-potensi alam yang dimiliki oleh kampung. Nah, selama ini kami berproses beberapa hari, ada 4 hari, dengan tujuan yang paling penting di sini adalah bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakatnya bersama dengan teman-teman yang punya spesifikasi seperti P3MD dan tekad. Nah, kami dari lembaga atau dari komunitas Sinara hanya sebagai fasilitator memfasilitasi proses. Nah, proses yang paling penting adalah pemilik kampung atau yang akan menjadi BUMKAM, mereka paling tidak memahami landasan hukum apa yang mengharuskan kampung memiliki BUMKAM. Yang kedua, prinsip-prinsipnya BUMKAM itu seperti apa. Yang berikut adalah tahapan proses menghasilkan kepengurusannya. Pasca proses yang tentu akan ada RTL. Nah, RTL-nya adalah satu, kita mungkin akan ada beberapa produk yang kita dapatkan di situ, di antaranya harus mendapatkan rancangan peraturan kampung atau peraturan desa yang memayungi AD/ART-nya, plus juga para pengurus di-SK-kan oleh kepala kampung. Nah, 2 dokumen ini akan di follow up oleh teman-teman P3MD. Kenapa harus P3MD? Karena P3MD yang memiliki akses untuk meregistrasikan ke aplikasi di kementerian. Itu RTL pertama. RTL kedua, mungkin kita akan mengadvokasikan proses ini karena kelihatan dari proses ini, proses kolaborasi antara beberapa OPD atau beberapa institusi sebagai mitra pembangunan di pemerintahan Kabupaten Kaimana, di antaranya tekad, P3MD, Yayasan Konservasi Indonesia, dan komunitas Sinara.
ini adalah kolaborasi yang bagus dan menghasilkan sesuatu produk yang luar biasa. Jadi harapan kami ke depan, ketika melakukan sebuah proses yang memang benar-benar membutuhkan spesifikasi dan fasilitasi, saya pikir seperti ini harus kita selalu ada kolaborasi. Karena melakukan pekerjaan sendiri tidak mungkin menghasilkan produk yang bagus. Kawasan konservasi yang dibentuk atau ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan ini tidak hanya berbicara tentang perlindungan, tetapi juga berbicara tentang pemanfaatan serta pelestarian. Pendirian BUMDes yang beberapa hari ini kita ikuti bersama memiliki keterkaitan erat dalam konteks pemanfaatan. Jadi yang kita ketahui bahwa pemanfaatan sumber daya alam ini tidak terlepas dari peran dan keterlibatan pasar. Kita ketahui bahwa masyarakat yang berada di kampung-kampung pesisir yang kemudian ada di dalam kawasan konservasi ini memiliki ketergantungan yang sangat kuat, baik sumber daya alamnya serta potensi lainnya. Jadi melalui BUMDes ini, kami dari Yayasan Konservasi Indonesia sangat berharap bersama pemerintah kampung serta BUMDes yang telah dibentuk, kiranya dalam pengembangan usaha melalui unit usaha yang telah dibentuk dapat selaras dan bisa mendukung pengelolaan kawasan konservasi yang berada di Kabupaten Kaimana. Siapa kita? BUMDes Talasina. Bisa. Oleh Gubernur. Itu tadi video liputan mengenai pembentukan BUMDes Tanah Singa di Kampung Kambala, Distrik Buruwai. Nah, untuk YKI sendiri, Pak Ridwan, ini berkaitan dengan rekomendasi RPP. Itu rekomendasi yang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sama pemirsa yang sedang menonton saat ini? Ya, jadi keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan BUMDes ini memang sudah terjadi sejak lama. Jadi rencana pengelolaan perikanan atau tadi yang disebut RPP itu salah satunya juga membahas terkait dengan rantai pasar dari sektor perikanan. Seperti yang kita ketahui, memang sejauh ini pasar itu hanya dikuasai oleh pihak swasta. Jadi memang ketergantungan masyarakat terhadap pasar ini cukup tinggi. Tetapi pemerintah dalam hal ini lewat BUMDes itu memang belum tersedia, wadahnya belum ada, sehingga memang dalam pengelolaan perikanan di Taman Wisata Perairan Area 1 Buruwai itu salah satu rekomendasi yang muncul dari masyarakat adalah membuat sebuah wadah bisnis yang dikelola oleh masyarakat langsung gitu. Nah, ini diaplikasikan melalui BUMDes Tanah Singa yang telah dibentuk. Jadi memang prosesnya sudah sejak lama. Ya, itu sih. Ya, kalau untuk P3MD sendiri, Bung Hailen, hasil kajian potensi Kampung Kambala itu sendiri seperti apa? Baik dari sektor lautnya, darat ataupun sumber daya manusianya sendiri itu seperti apa? Jadi kajian pertama dari sumber daya manusianya. Sumber daya manusia ini yang kita maksudkan adalah badan pengurus yang disiapkan oleh kampung berdasarkan hasil musyawarah dari kepala desa dan Bamuskam beserta dengan masyarakat dan tokoh-tokoh yang lain yang berasal dari kampung. Nah, sehingga mereka mengusulkan nama-nama tersebut
untuk ditaruh di bagian-bagian mana dalam badan pengurus BUMDes tersebut. Nah, itu untuk sumber daya manusianya, dan juga ada beberapa hal yang lain. Nah, tapi kalau untuk penjaringan sumber daya alamnya ini terkait dengan potensi kampung tersendiri, di mana mereka sendiri yang mengetahui mana saja potensi yang mereka punya. Nah, dalam hal ini baik perikanan, karena mereka punya posisi kampung kan di bagian laut, dan mata pencarian hampir sebagian besar melaut. Nah, jadi mereka sendiri yang bisa menafsirkan mereka punya hasil penangkapan, baik penangkapan maupun penjualan. Nah, di situ juga diusulkan dalam rapat muskam. Nah, seperti tadi. Nah, baik perikanan untuk bagian darat, artinya bagian pertanian. Nah, di sini yang diusulkan adalah bagian pertanian, di mana mereka juga ada yang berkolaborasi di bagian tani, dan mereka juga ada membentuk kelompok-kelompok tani. Nah, di mana penanaman sayur, kemudian ada jagung-jagung. Nah, itu hasil itu yang nanti dikelola oleh BUMDes, artinya masyarakat punya produk, kemudian dijual oleh di BUMDes sebagai perpanjangan untuk sampai di Kabupaten Kaimana. Oke, jadi masyarakatnya tidak harus turun. Tidak. Jadi masyarakat itu sebagai istilahnya mereka yang punya kelompok, mereka kumpul, kemudian daripada mereka jual ke kota dengan jangkauan yang jauh. Nah, ini memperpendek usaha mereka, sehingga pendapatan ekonomi kampung pun meningkat dengan adanya perputaran ekonomi. Nah, itu untuk sektor pertanian dan juga perikanan tadi, dan juga ada beberapa pengusulan dalam hal ini pengolahan ikan. Nah, di mana pengolahan ikan ini yang sudah dibuat dalam bentuk produk. Nah, ini fokus kepada kelompok-kelompok. Contohnya produk apa itu? Nah, ikan abon. Oke. Jadi produk unggul yang sudah disiapkan itu adalah produk ikan abon dari Kampung Kambala. Nah, kemudian juga ada juga untuk mengenai aset desa, di mana setiap kali ada seremonial atau kegiatan-kegiatan dari kampung yang masyarakat butuh, seperti speaker apa dan sebagainya, tenda. Nah, itu mereka siapkan untuk penyewaan sebagai modal putar untuk modal kampung. Kreatif. Sehingga pada saat kampung BUMDes berjalan itu menghasilkan pendapatan dari kampung tersebut, pendapatan asli kampung. Nah, jadi itu saja. Oke, baik. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan masih tetap melanjutkan perbincangan menarik ini mengenai pembentukan BUMDes Tanah Sina di Kampung Kambala. Tetaplah bersama kami setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Apa Kabar Kaimana Malam edisi Kamis 21 April 2022. Nah, sekarang kita melanjutkan perbincangan kita. Ini mengenai unit-unit usaha yang didorong. Mungkin dari Mbak Delima dulu nih, unit-unit usaha apa saja nih yang didorong di BUMDes Tanah Sina ini? Untuk unit-unit usaha, kemarin sebelum kita memilih unit-unit itu, kita lakukan pemetaan potensi usaha terlebih dahulu. Jadi mengidentifikasi seperti apa potensi yang ada di kampung. Jadi bersama dengan masyarakat, kita di dalam forum musyawarah. Jadi kita memetakan kira-kira nih potensi apa. Nah, ketika sudah dapat potensi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, baru kita memilih atau membentuk unit-unit yang ada. Jadi unit-unit yang ada yang terbentuk itu hasil daripada pemilihan di forum musyawarah tersebut. Tapi sudah ada unit-unitnya? Sudah ada unit-unitnya, itu yang dipilih kemarin, yaitu unit dari unit pertanian, kemudian perikanan, unit produksi, kemudian ada unit aset, dan yang terakhir unit pemasaran gitu. Jadi itu nanti sudah ada pengurus-pengurusnya juga yang nanti mengelola unit-unit tersebut gitu. Mungkin dari Sinara sendiri ada inisiatif untuk menambahkan unit-unit usaha yang didorong nggak, Bung Boy? Kalau unit usaha itu kan saat ini
kita, kalau yang saya bilang bahwa kami hanya memfasilitasi proses yang seharusnya dari hasil identifikasi teman-teman dari beberapa organisasi, termasuk dengan 2 satker ini, baik dari Yayasan Konservasi mengidentifikasi tentang potensi lautnya yang berada dalam kawasan mereka, kawasan pendamping, kawasan konservasi, terus teman-teman P3MD dan tekad ya, memang mereka punya pendamping lokal yang memang stay di situ. Nah, itu hasil kajian mereka, hasil identifikasi mereka. Ketika ada potensi yang bisa dikembangkan menjadi usaha, unit usaha, nah itu sebenarnya domain mereka. Kami sih hanya memfasilitasi untuk bagaimana pembentukan unit usaha itu. Jadi setuju-setuju aja ya? Kami setuju-setuju aja karena kami tidak punya kapasitas untuk melakukan identifikasi itu. Yang punya domain untuk melakukan itu adalah teman-teman Ornop atau Orsatker yang ada, yang kebetulan menjadikan desa itu sebagai desa pendampingan. Oke. Begitu. Ya pemirsa, saya ingatkan kembali, Anda dapat berkomentar, kritik, saran atau masukan lewat kolom komentar yang ada di live streaming kami. Dan apabila Anda ingin menelepon secara langsung, nomor telepon tertera di layar monitor Anda. Kemudian dari P3MD nih, selanjutnya rencana tindak lanjut untuk BUMDes Tanah Sina ini seperti apa, Bung Helen? Ya baik, rencana tindak lanjut daripada P3MD itu setelah Badan Usaha Milik Desa Tanah Sina berdiri, nah, ini akan dilegalitaskan dari Kementerian Desa. Nah, untuk melegalitaskan Badan Usaha Milik Desa Tanah Sina itu ada sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 3 tentang tata cara pendaftaran di Kemendes. Nah, jadi sebelum kita orang mau mengeluarkan dia punya upload masuk, itu kita dapat dulu dia punya regulasi dari tahapan pertama tadi. Nah, setelah tahapan-tahapan itu sudah selesai, barulah kita masuk dengan tahap yang berikutnya, yaitu legalitas daripada Kemendes, dan juga program yang berikutnya adalah program permodalan. Nah, jadi ini masih ada tahapannya. Tahapannya seperti itu. Kalau dari tekad sendiri, Mbak Delima, rencana untuk tindak lanjut BUMDes Tanah Sina ini sendiri seperti apa? Kalau dari kami program tekad sendiri, ketika BUMDes ini sudah terbentuk, kebetulan karena Kambala pun masuk ke dalam salah satu kampung inti program tekad, jadi otomatis ketika nanti ke depan akan dilakukan penguatan kapasitas untuk pengurusnya. Jadi akan terus kami melakukan pendampingan yang intensif untuk pengurus dan juga pengelola yang ada di BUMDes tersebut. Jadi memang kalau kami sendiri kan di Kambala, karena memang salah satu kampung dampingan kami juga di tekad, dan memang ada kader kampung dari tekad sendiri dan juga ada pendamping distrik yang memang nanti di situ. Ini kami tidak hanya melakukan penguatan kapasitas untuk BUMDes, tapi juga maksudnya nanti ada bimbingan untuk nanti kalau ada kelompok-kelompok yang terbentuk, kelompok pertanian atau kelompok perikanan. Nah, di situ nanti bisa kami lakukan pendampingan yang memang intensif juga ke mereka gitu. Jadi bisa sama-sama bersinergi dengan BUMDes yang nanti akan terbentuk gitu. Oke. Selanjutnya kalau dari YKI sendiri, setelah mengeker ya, ibarat kata tuh ngelihat nih, wah ini di Kambala nih. Selanjutnya apakah ada target kampung lain yang masuk ke dalam targetnya YKI untuk pembentukan BUMDes ini, atau bagaimana, Bung Ridwan? Iya, kalau ditanya terkait target ini, kami dari Yayasan Konservasi Indonesia sendiri sejauh ini dari sisi program kami tidak ada target di kampung lain lagi. Tapi kalau berdasarkan rekomendasi dari rencana pengelolaan perikanan, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang diharapkan dalam mendukung sektor perikanan ini
akan dilakukan agar BUMDes Tanah Sinai ini terus hidup dan berkembang begitu loh. Jadi wah, pada saat kayak begini pandemi atau mungkin lagi pangsa pasar lagi sepi, jadi mereka itu tidak down begitu loh. Jadi wah, ini dia punya otak itu tetap muter gitu. Harus ke sini, harus ke sini. Nah, strateginya tuh seperti apa? Kayaknya semuanya harus sumbang suara nih. Bukan suara sumbang ya. Pak itu Bung Helen dulu. Oh, Mbak Delima dulu. Kalau berbicara terkait strategi bagaimana supaya hidup terus dan berkembang terus itu seperti apa? Sebenarnya kalau saya dari adanya kami mitra-mitra pembangunan kampung yang berada di kampung, tujuannya kan sama, ingin mengembangkan kampung sebenarnya, untuk bersama-sama gitu memajukan, walaupun dengan visi misi yang mungkin berbeda-beda, tapi tetap tujuannya sama untuk membangun kampung. Yang pasti di sini kita sama-sama harus memberdayakan masyarakat terlebih dahulu, jadi melakukan pendampingan yang intensif ke masyarakat. Kita melihat apa problem yang atau masalah yang ada di masyarakat tersebut yang buat ini kita sama-sama membentuk langkah-langkah apa yang nanti harus kita lakukan, seperti apa begitu. Nah, sebenarnya kalau dari kami sendiri di program tekad itu ada memang bidang-bidang yang memiliki keterkaitan khusus gitu. Jadi kalau di tingkatan kabupaten ada khusus untuk bidang pemasaran, ada yang khusus bidang kelembagaan, kemudian pengembangan ekonomi pun ada. Jadi di situ kami sama-sama nanti bisa memecahkan masalah atau mungkin solusi dari itu sendiri gitu. Jadi strategi apa yang nanti akan kami lakukan ke depannya terkait pelaksanaannya. Jadi emang sudah ada ininya ya, tupoksinya, pembagian. Ya, sudah ada pembagian yang nanti sama-sama nanti kita kelola bersama gitu. Kalau dari P3MD sendiri bagaimana, Bung Helen? Dari P3MD itu hampir sama juga seperti yang dari tekad, hanya kami kan tidak langsung sesuai dengan profesi. Jadi kita itu kan sebagai pendampingan dan pemberdayaan. Jadi apapun masalah yang dihadapi oleh masyarakat, kami siap mendampingi. Oke. Itu dari kami P3MD. Baik itu artinya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk pendampingan dan pemberdayaan dari masyarakat Kampung Kambala sendiri di bidang BUMDes ini, strategi jika BUMDes ini berjalan, kemudian ada beberapa masalah yang dihadapi oleh BUMDes, itu juga bagian dari pembelajaran mereka terhadap ekonomi masyarakat. Nah, disitulah kami masuk untuk mendampingi, memberikan informasi dan juga memberikan pemberdayaan kepada mereka apa yang harus dilakukan, gitu, sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh mereka. Baik, seperti itu. Kalau dari Sinara sendiri sebagai pendamping, bagaimana, Bung Boy? Kalau bicara tentang strateginya ketika sebuah usaha mengalami kolaps, untuk dia bisa tetap eksis, itu saya pikir itu juga menjadi persoalan bersama sih selama ini. Karena gini, ketika ada sebuah usaha dia kolaps seperti kemarin wabahnya pandemi itu kan rata-rata semua kan kolaps. Nah, bagaimana untuk bisa tetap dia eksis, otomatis harus menempuh banyak hal-hal alternatif, opsi-opsi alternatif, sehingga usaha itu tetap dia berlanjut walaupun kedip-kedip atau hidup segan mati tak mau pun tetap dia akan berjalan terus gitu. Nah, itu makanya itu kemarin itu kan yang kita lihat itu adalah karena ada potensi lokal di sana, selain yang nanti dia akan menjadi usaha untuk berkembang ke depan, tapi ada hal-hal alternatif yang bisa menjadi ketahanan bagi mereka ketika harus ada menghadapi sebuah hal-hal di luar jangkauan, misalnya seperti wabah pandemi kemarin. Nah, dari situ juga karena pemerintah dari level pusat sampai daerah juga sudah memikirkan tentang hal-hal yang begitu, makanya dari situ
muncullah ada sebuah kebijakan dari pemerintahan pusat melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan dana desa sekitar 20% dari dana desa itu untuk khusus ketahanan pangan di kampung. Itu adalah menjadi bagian dari opsi alternatif ketika usaha-usaha kecil di kampung, atau paling tidak bumkam yang dicanangkan oleh Kementerian Desa bahwa semua desa harus memiliki bumkam, tetapi di situ ada dialokasikan juga untuk ketahanan pangan, menjaga kemungkinan di luar jangkauan itu. Nah, itu bisa gayung bersambutnya di situ, kira-kira kayak begitu. Itu menurut pandangan kami, karena sejauh ini untuk untuk usaha-usaha yang mau dia bilang dia kolaps atau apa mati suri, memang semua orang merasakan itu selama dari awal 2020 sampai dengan saat ini semua orang masih merasakan hal itu. Dan nah, disitulah inisiatif pemerintah pusat memberikan opsi alternatifnya dengan mengalokasikan anggaran sekitar 20% dari besaran DD, dana desa yang dari APBN itu, untuk menjaga hal-hal di luar jangkauan, kira-kira gitu. Kalau dari YKI sendiri nih, YKI kan menggelontorkan dana ya di pembentukan BUMDes ini sendiri, itu bagaimana, Bung Ridwan? Iya, kalau terkait dengan strategi ini, ya, ini memang terkait dengan strategi ini saya kira sederhana saja. Jadi memang saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Bung Boy barusan. Yang pertama adalah masyarakat itu mengetahui potensinya dulu. Jadi kalau kita berbicara ketergantungan, ketahanan pangan, ya ketahanan pangan ini saya kira semua sumber daya alam itu tersedia di kampung. Gitu. Persoalannya adalah saat ini memang masyarakat belum melihat itu sebagai sebuah potensi yang dapat dikembangkan. Ya, pada saat di era pandemi ini sebenarnya kampung itu tidak kolaps amat gitu. Jadi mereka tidak bermasalah sebenarnya, karena mau berbicara ikan ada di laut, mau berbicara apa lagi, sagu ada di hutan, rusa ada di hutan, sayur-sayuran pun tersedia gitu. Jadi memang strateginya adalah dari sektor bisnis ini pada saat usahanya tidak bisa dikembangkan, paling tidak masyarakat bisa menerima manfaat dari keberadaan sumber daya itu yang paling sederhana. Jadi memang pada saat ada potensi pasar, itu adalah nilai lebihnya dari ketersediaan pasar itu. Jadi memang pemberdayaan itu sangat penting. Jadi memang pada saat kita berbicara konteks pemberdayaan ini adalah kita menjadi mereka dalam arti kita juga terlibat dalam proses di kampung, mengetahui potensinya seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat di kampung. Nah, itulah strategi-strategi langkah-langkah yang paling bisa untuk kita ambil pada saat apabila nanti di BUMDes Tanah Sina ini akan sedikit ada guncangan-guncangan dari sisi ekonomi gitu. Saya kira itu. Oke, baik. Nah, closing statementnya untuk harapan ke depannya nih dari pembentukan BUMDes Tanah Sina ini seperti apa? Bisa ke Bung Boy dulu. Kalau untuk harapan kita ke depan, karena menurut diskusi berbagai macam di berbagai macam forum, berbagai macam tempat, untuk keberlanjutannya sebuah badan usaha atau sebuah apapun dia yang dibentuk di kampung, otomatis kita membutuhkan keberlanjutannya. Tidak hanya ibarat program pesta semalam, malam ini selesai terus besok kita bubar, tapi harus berkelanjutan. Nah, bagaimana berkelanjutan? Karena BUMDes ini otomatis mendapatkan dukungan pendanaan atau penyertaan modal datangnya dari APBK atau APBDes. Otomatis harus dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan kampung atau RPJMK yang tertuang dalam RKP-nya masing per tahunan itu. Nah, itu untuk sustainabilitasnya. Sehingga harapannya paling tidak ke depan semua kampung yang ada di Kabupaten Jepara sudah harus memiliki RPJMK. Sehingga dari adanya RPJMK bisa tertuang dalam RKPK untuk setiap tahunnya kira-kira mau mendapatkan penyertaan modal itu di tahun keberapa. Nah, kedepannya seperti itu, harapannya seperti itu. Jadi mungkin bisa gayung bersambut dengan proses ini menjadi piloting yang bagus karena bekerja secara kolaboratif yang
sudah juga kita sampaikan ke OPD teknis terkait bahwa proses ini sepertinya bagus, dan ke depan kalau memang memungkinkan kita bisa bekerja bersama lagi untuk mewujudkan di tempat yang lain. Tetapi ini menjadi pesan bagi Bapak Ibu para pemangku kepentingan di Kabupaten Gaimana, dalam hal ini OPD teknisnya, Dinas Pemberdayaan, bahwa percepatlah proses penyusunan RPJMK agar sebuah program yang berada di kampung bisa tertuang ke dalam dokumen perencanaan itu dan dibedah per tahun dalam RKP-nya masing-masing. Itu harapan yang pertama. Harapan yang kedua, saya pikir ini adalah sebuah hal yang bagus, karena ketika pembentukan di BUMDes di Kampung Kembala, situ ada yang muncul inisiatif kepala kampungnya akan mengajak semua badan pengurus yang terpilih saat musyawarah itu untuk melakukan kunjungan belajar atau studi banding ke tempat lain. Belajar gimana caranya mereka akan belajar bagaimana mengelola dan mengorganisir sebuah badan usaha milik kampung atau milik desa. Nah, itu inisiatif. Tetapi pesan saya waktu itu, sebagai kebetulan kami sebagai dari Sinara sebagai fasilitator, pesan saya hanya satu, bilang gini: hari ini kita orang pergi belajar di orang, tapi ke depan orang mesti datang belajar di ketong, karena ketong yang terbaik untuk level kayak mana, ketong harus bikin itu. Kira-kira begitu. Hari ini ketong pergi belajar di orang, besok orang tetap belajar di ketong. Proses statement dari saya seperti itu. Baik, terima kasih Bung Boy. Selanjutnya Bung Helen. Baik, harapan kami dari P3MD untuk BUMDes Tanah Sina ke depannya, BUMDes Tanah Sina ini kalau sudah berdiri dan sudah ada berjalan, maka dia ini harus ada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya, karena yang mengelola mereka sendiri, bukan kita. Nah, itu yang pertama. Dan juga lihat dengan hal-hal yang spesifik seperti yang tadi, baik itu kesejahteraan masyarakatnya, infrastruktur pembangunan kampung. Jangan berharap dengan ADK saja, karena itu modalnya dari ADK. Seperti itu. Seperti yang tadi, prinsipnya kan BUMDes ini dia berdiri ya karena ekonomi, ada nilai daya saing pasar. Nah, BUMDes ini dia itu dimodalkan dari ADK. Nah, ADK ini dikasih untuk dikelola oleh BUMDes, sehingga ada PAD tadi. PAD ini untuk siapa? Untuk masyarakat itu sebagai tunjangan kesejahteraan, dan juga infrastruktur untuk pembangunan kampung yang sedang berjalan dan berlangsung untuk mereka sendiri, seperti itu. Itu harapan kami. Baik Bung Helen, terima kasih banyak. Dari Bung Ridwan, dari YKI sendiri, harapan kedepannya tentang pembentukan BUMDes ini seperti apa? Ya. Ini dari Yayasan Konservasi Indonesia, sangat berharap setelah BUMDes Tanah Sina ini terbentuk. Saat ini kan memang kita fokus dalam mendukung pengelolaan perikanan ataupun kawasan konservasi di Kaimana. Jadi memang kalau kita berbicara dari konteks pemanfaatan sumber daya perikanan khususnya, itu tidak terlepas dari peran pasar. Artinya pada saat kita berbicara pengelolaan berkelanjutan, kemudian ada pasar yang tidak terkontrol, maka sia-sialah ini kawasan konservasi. Dan konservasi itu kan menjadi tanggung jawab kami sebenarnya. Kami karena kebetulan dapat memfasilitasi, maka kami turun ke lapangan untuk bekerja bersama dengan masyarakat. Jadi memang poin pentingnya adalah ini menjadi kegiatan atau upaya yang harus terus didorong oleh masyarakat di tingkat tapak, dalam hal ini kampung. Hingga memang dalam perencanaan pengembangan bisnisnya, kalau bisa itu dapat selaras dengan tujuan pengelolaan kawasan konservasi. Jadi kawasan konservasi ini memang punya rencana pengelolaan dan zonasi. Di dalamnya itu salah satunya adalah mendorong ekonomi kreatif, pengembangan ekonomi kreatif. Jadi ya mungkin melalui wadah ini diharapkan semua potensi-potensi dari sektor ekonomi kreatif itu bisa terakomodir semua di dalam wadah tersebut, wadah BUMDes ini gitu. Yang berikut itu adalah
gencar mendorong agar pertumbuhan ekonomi itu dari bawah gitu. Jadi memang strategi pengembangan bisnis dari masyarakat itu memang ya BUMDes ini adalah salah satu wadah yang paling baik pada saat memang pemerintah mau mengarah ke situ. Jadi memang penguatan dari tingkat kampung itu lantas dengan sendirinya perputaran ekonomi itu, maka nanti pengembangan ekonomi dari skala kecil ini akan berjalan dengan baik dan tidak ada yang merasa dirugikan karena memang prosesnya sejak awal startingnya seperti tadi Bung Boy bilang, kita melibatkan masyarakat secara aktif dalam musyawarah. Saya kira itu harapan kami. Terima kasih. Bung Ridwan, dari Mbak Delima sendiri bagaimana? Kalau untuk harapan kami dari program tekad sendiri, harapannya sih BUMDes ini tidak stuck di tempat, gitu. Dia tetap berjalan dan ada hasil daripada pengelolaan BUMDes nanti. Terus masyarakat juga bisa lebih mandiri. BUMDes ini bisa menguntungkan untuk masyarakat ke depannya dengan adanya pendampingan dari pendamping yang nanti akan dilakukan ke depannya. Dan yang pasti sih bisa lebih berjalan maksimal ke depannya BUMDes ini, bisa lebih baik lagi. Oke, baik, terima kasih banyak para narasumber telah hadir dan berbagi informasi nih. Mudah-mudahan habis dari sini ada BUMDes lain ya di kampung-kampung lain yang terbentuk setelah melihat BUMDes Tanah Sina di Kampung Kambala. Terima kasih banyak ya pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam lebih kami menemani Anda di Apa Kabar Kaimana Malam edisi Kamis 21 April 2022. Atas nama segenap kru Kabar Triton yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat malam, salam sehat dan sampai jumpa.